Yo, what's up, yo, wadidaw, kacau dua Gusti. Jumpa lagi dengan saya, Bayu Prakoso, Branch Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, kali ini gantian, gue yang ditodong. Gue ditodong sama komisi chapter Jogja, ya. Jadi kita hari ini akan IG Live akan membahas 4 kuadran level salesman. Langsung dihostin sama Ketua Komisi Jogja, Ibu Sekar. Pantengin sampai habis, tonton biar lo ngerti gimana caranya lo dari sales awal, dari sales trainee sampai menjadi sales leader. Oke? Ikut Papi Bayu yuk. Yuk, ya goyang cuy. Jadi ini saya coba bagi aja lah mungkin buat teman-teman yang terutama dari teman-teman komisi muda. Jadi ini pertamanya saya dapat ini gitu ya. Ini pas saya baca bukunya Robert Kiyosaki, itu ada 4 kuadran, ada kuadran kanan, ada kuadran kiri gitu. Jadi kalau kuadran kiri itu kita harus bekerja, kalau kita nggak bekerja itu ya udah, kita nggak punya uang, kita nggak makan. Tapi ada yang kuadran kanan, kita tidak perlu bekerja, kita bekerja dengan sistem dan bekerja lewat orang lain. Intinya sih gitu, Bu. Nah, ini gambaran kasarnya gitu. Intinya yang pertama untuk sales ya ada 4 kuadran. Saat pertama kali kita masuk ke sales itu kita masuk ke kuadran kiri, itu namanya sales trainee, istilahnya sales baru lah ya, sales baru. Di sini kita harus belajar maksimal, semua belajar apa aja sih skill yang harus dikuasain. 1, product knowledge, terus produk kompetitor. Jadi ada perbandingan, bukan cuma menguasai produk kita aja, tapi kita pun juga harus menguasai produk kompetitor. Jadi apa keunggulan dari produk mereka yang setipe, yang sejenis gitu ya. Terus ada sales program. Sales program itu ya kayak diskon dari kita. Nah, kebetulan saya di mobil, kita berkaitan sama yang namanya leasing. Apa juga program dari leasing. Terus sudah gitu ada juga program misalnya kita kerjasama sama mobil second untuk trade-in dan segala macam. Itu kita harus menguasai banget. Nah, stok mungkin juga di Bu Sekar juga sama, ketersediaan stok ini. Karena sales kan bukan cuman jual SPK aja. SPK itu namanya surat pemesanan kendaraan, atau di Bu Sekar mungkin surat pemesanan barang atau apa ya Bu ya. Itu kita kan nggak jualan kertas, kita jual barang yang ada gitu. Jadi sales harus menguasai stok yang ada. Misalnya di saya, kita punya pickup warnanya apa yang ada, warna hitam atau warna putih, ya itu yang harus dijual. Saat misalnya orang stok kita warna hitam, gimana caranya orang minta putih, kita harus bilang hitam adalah yang terbaik. Jadi istilahnya sell apa yang ada di meja lah, gitu loh. Jual apa yang ada di meja. Oke, terus kita juga harus menguasai presentasi. Jadi saat kita ketemu orang, kita presentasi dan segala macam itu kita harus pelan-pelan belajar gimana caranya. Negosiasi, kita juga harus belajar untuk bernegosiasi. Nah, terus apa sih cara yang harus dilakuin? Ini untuk di mobil ya Bu ya. Mungkin kalau di Ibu kan store ya, dia tinggal untuk di yang nomor 4 aja mungkin kalau di Ibu. Atau mungkin ada hal-hal lain ya, saya kurang ngerti deh kalau di tempat Ibu. Tapi tempat saya di mobil itu ada yang namanya kanvas. Kanvas itu kita harus datang ke rumah orang, atau kita datang ke pasar, atau kita ya segala macam lah Bu. Terus pameran, biasanya kita disediakan pameran itu di mall ya. Makanya saya sering ketemu Bu Sekar tuh kan di mall ya Bu ya. Halo Ibu. Kita sering ketemu di mall saat teman-teman pada saat sales-sales saya pada pameran. Terus ya saya kadang-kadang ketemu diajak makan sama Bu Sekar di sana. Terus iklan. Nah, ini yang berkembang banget saat ini, di mana anak-anak milenial harus mengerti banget gitu. Iklan ini berkembang sekarang. Ada yang namanya
media sosial, ada yang namanya marketplace, ada yang namanya Facebook advertising, ada yang namanya Instagram advertising. Itu semua sekarang berkembang. Website pun juga ada yang Google AdWords dan lain-lain. Itu kita harus ngerti semua, ya, walaupun hanya baru dasar gitu ya Bu ya. Terus masuk terakhir walk-in. Walk-in itu tamu yang datang ke kantor kita. Jadi biasanya di tempat saya tuh ada namanya sales counter atau sales piket showroom di hari Minggu. Itu biasanya sales area gitu Bu. Nah untuk sales trainee ini apa aja sih Bu targetnya gitu ya? Nah di sini targetnya seorang sales trainee itu adalah mengumpulkan database sebenarnya Bu. Ya fokus mengumpulkan database sebanyak-banyaknya. Berapa banyak dia ketemu orang setiap hari? Itu target. Ya, untuk misalnya di target dia harus ketemu orang 10 orang, berarti kan dalam sebulan dia punya database 300. Pokoknya tugas dia adalah mengumpulkan database sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua ada yang namanya rasio prospek. Ini targetnya adalah rasio prospek. Apa sih rasio prospek? Rasio prospek adalah untuk mendapatkan satu penjualan kita harus bertemu dengan berapa orang, atau kita harus memiliki berapa prospek. Jadi yang tadi database tadi. Jadi misalnya saya untuk ketemu, namanya anak baru ya Bu, rata-rata itu untuk ketemu satu penjualan itu biasanya sekitar 50-70 prospek kalau untuk di mobil. Oh nggak kelihatan slide-nya ya? Gelap ya Pak ya? Oke, baik. Ya siap. Kelihatan ya Pak? Udah? Maju lagi. Kepencet semua ada tuh. Ulang. Oke. Oke, siap. Jadi rasio prospek. Jadi kita harus berapa seorang sales untuk jadi satu penjualan itu harus mendapatkan berapa prospek. Misal untuk mendapatkan satu penjualan di mobil itu 50-70 tadi yang saya bilang. Jadi kalau seandainya sampai 50 atau 70 itu dia belum dapat juga penjualan, ya hajar aja terus Bu sampai dia dapat berapa rasio prospeknya, karena orang per orang beda-beda. Ada yang cepat untuk bisa jadi salesman, ada juga yang berbutuh proses untuk jadi salesman. Jadi hajar aja dulu, gas sampai dia ketemu berapa rasio prospeknya, baru kita bisa menghitung target berikutnya. Kalau satu orang saya misalnya untuk dapat satu penjualan saya butuh 50 prospek. Nah berarti untuk bisa jualan di bulan berikutnya saya di target 2. Berarti saya harus jualan berapa? Saya harus ketemu orang berapa banyak? Saya harus ketemu orang 100. Karena satu prospek, satu DO saya harus punya 50. Berarti kalau 2 dikali 2 100 dibagi 30 hari. Berarti saya harus dapat minimal 3 prospek per hari. Itu Bu targetnya. Jadi sales trainee ya betul, ini untuk proses belajar. Nah buat teman-teman nggak perlu takut, maksudnya gitu, untuk menjadi seorang yang ahli itu butuh 10.000 jam. Jadi betul, untuk menjadi ahli itu membutuhkan 10.000 jam. Misalnya seorang drummer dia harus latihan terus selama 10.000 jam itu untuk menjadi ahli banget. Terus kemarin juga pas di sini ada pertanyaan salah saya gitu loh, berarti kok Bapak bisa Pak? Katanya Bapak bilang 5 tahun aja bisa jadi kepala cabang. Iya, istilahnya gimana ya? Karena saya mau, maksudnya saya harus ngejar gimana cara. Jadi pagi saya hajar, malam pun saya belajar juga. Kadang saya kerja sampai malam, sampai jam 12 malam. Yang lain pada istirahat ya saya hajar terus. Jadi ya proses saya lebih cepat dibanding yang lain. Intinya sih gitu Bu. Ya. Terus untuk masuk yang berikutnya, ini sudah setelah semua skill yang tadi itu dipelajari, sudah mengerti, masuklah ke dalam tahap sales profesional gitu. Nah ini skill yang harus betul. Skillnya apa aja sih yang harus dikuasai di sales profesional ini? Yang pertama relationship development. Jadi hubungan kita mungkin kalau di tempat saya hubungan itu bukan cuma ke customer. Selain tadi yang database tadi yang kita olah setiap bulan, yang saya lakuin dari zaman dulu sales sampai hari ini Bu, jadi kepala cabang, itu selamat ulang tahun nggak pernah lepas. Yang kedua
apa namanya tuh, saya harus menghubungi customer itu, menyapa customer sebulan itu 2 kali. Jadi awal bulan itu saya biasanya kasih kata-kata motivasi. Yang kedua, pertengahan bulan saya kasih untuk program-program penjualan gitu Bu. Jadi di tempat saya selain sama customer, kita juga harus menjaga hubungan sama leasing. Kita harus menjaga hubungan sama tim service. Kita harus menjaga hubungan sama admin, bengkel dan lain-lain. Jadi semua hubungan ini kita harus jaga hubungan baik sama semua bagian, gitu Bu. Terus, yes, betul, benar. Ini jaga hubungan. Terus yang kedua, time management. Time management itu apa? Ya kita harus bisa ngatur waktu. Karena semakin banyak kita customer kita, semakin banyak database kita. Terus udah gitu penjualan kita juga makin banyak. Kita harus bagi waktu. Pagi itu kita kemana, siang itu kemana, sore itu kemana, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak bisa ngatur ini, ya kita nggak akan jadi profesional. Kita akan nggak bisa jualan lebih banyak lagi daripada sales trainee gitu Bu. Terus yang ketiga, territory management. Nah kalau di sini, kalau untuk di mobil kita ada yang namanya market share. Mungkin di Ibu juga ada market share ya Bu ya. Nah kita ada yang namanya market share. Market share itu apa sih? Jadi biasanya kita dapat data dari Rekpol Bu. Data Rekpol polisi itu di bagian mana sih, wilayah mana sih yang kantong-kantongnya pick up, di daerah mana sih kantong-kantongnya R3, di daerah mana sih kantong-kantongnya XL7. Jadi kita tahu semua dari data Rekpol yang dikasih sama Samsat, itu kita bisa metain ya. Di Sleman ini, di kecamatan A, B, C, D, E ini adalah prospeknya potensial. Di daerah Bantul, di kecamatan A, B, C itu juga prospeknya potensial, gitu Bu. Itu namanya territory management di tempat kita, ya. Terus lanjut, oke, apa aja sih selain dari yang tadi 4 yang harus kita lakukan, kanvas, pameran, iklan, walk-in. Untuk sales profesional ini adalah harus memiliki kemampuan lebih di referensi dan pengolahan database. Ya, tadi saya bilang. Betul. Jadi kalau ada misalnya sales baru, belum apa-apa sudah bilang, Pak, saya keahliannya di referensi. Ya belum lah. Lu belum apa-apa, itu namanya sales malas Bu kalau menurut saya Bu. Karena apa? Database-nya belum ada. Iya dong, database-nya belum ada. Tapi tahu-tahu dia bilang saya mainnya database dan referensi. Dari mana? Kecuali dia sudah melewati fase sales trainee, database sudah banyak ya, baru dia bisa ngomong di referensi dan database. Database ini bisa kita olah seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau saya ya Bu ya, itu saya klasifikasi. Dari database saya ada klasifikasi database A, kelasnya, terus ada klasifikasi kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, kalau kelas A itu apa? Nah, kalau kelas A itu adalah orang-orang yang dimanapun dia, saat ada orang bilang, bapak saya kayaknya mau beli mobil nih, dia akan nyebut nama kita. Beli sama teman saya aja, Bayu. Jadi tanpa kita minta, mereka akan mereferensikan kita, intinya gitu Bu. Ya, biasanya ini orang-orang terdekat sih Bu, kayak bapak, ibu, keluarga, pacar gitu kan ya, terus teman-teman, sahabat, atau ya yang lain-lain lah. Jadi biasanya pun mereka nggak akan minta, terus kalau seandainya ini gue dapatnya apa gitu, nggak. Dia nggak akan minta kayak gitu, karena memang mereka tulus ikhlas untuk bantuin kita untuk jualan. Nah untuk yang B ini adalah orang-orang yang harus kita didik untuk menjadi golongan A, gitu Bu. Siapa aja sih? Itu biasanya teman-teman kita, tapi biasanya masih ada embel-embelnya. Ini kalau gue bantuin, gue dapatnya apa ya? Gitu loh Bu. Ya kan? Biasanya minta. Kalau saya, ini oke nih gue bantuin nih, terus gue dapatnya apa? Oke, nggak apa-apa. Itu kita jaga hubungan terus, bina hubungan, dididik agar suatu saat dia bisa menjadi golongan A, gitu. Karena komunitas sales maksudnya B ya? Enggak Bu, kalau di teman-teman komunitas sales komisi itu banyak kan A-nya. Kayak sekarang nih kita dikasih tempat lagi kan sama Mas Indungnya enggak? Di Sendok Supit. Terus ada lagi orang-orang yang di golongan C. Golongan C itu ya udah yang cuma sekedar ya udah kenal gitu loh Bu.
Biasanya nggak ada hubungan untuk yang lain-lain, cuman kenal aja dan ya acu tak acu gitu. Nah, ada lagi golongan orang-orang yang di golongan D. Golongan D adalah, halo teman-teman sales, mulai sekarang terminate orang-orang golongan C. Kenapa? Itu adalah golongan D. Karena itu adalah orang-orang yang selalu menjatuhkan teman-teman mental dari teman-teman semua. Orang-orang yang menganggap sebelah mata pekerjaan sales, orang-orang yang selalu dimanapun kita dijatuhin. Itu banyak, Bu. Ada orang-orang yang seperti itu. Yang ini bukan? Lebih sifatnya ke ngenyek, menghina, ya kan? Kerjaan lo apa sih? Betul, kerjaan lo apa sih? Sales gitu. Iyalah, kok sales. Nah, uniknya ya, Bu ya. Saat pertama kali saya jadi sales, bapak saya sendiri adalah orang yang saya kategorikan di golongan D, gitu. Golongan D. Yes. Ya, benar. Karena karena kenapa, Bu? Waktu saya pertama bapak saya itu bapak sama ibu ya, papa mama itu pensiunan BUMN, orang Telkom yang masih termindset bahwa pekerjaan paling mulia di dunia ini adalah BUMN dan pegawai negeri, betul lah. Gitu. Jadi setiap saya pulang ketemu papa saya gitu ya, Mas, Mbok ya nyari nyari kerjaan tuh yang bener gitu. Kesannya kerjaan sales itu nggak bener gitu kerjaannya. Tapi ya pelan-pelan saya buktiin dari yang dia itu D, akhirnya dia naik ke C, naik ke B, nah sekarang jadi sponsor utama malah di A gitu, betul. Selalu bilangnya jangan sampai keluar, wis gitu terus sekarang, Bu. Jadi yang D bisa jadi A. Kalau yang A jadi D nggak sih, Mas? bisa aja. Kalau seandainya kan kita nih punya pacar, putus kan jadinya kan D, Bu. Ya kan? Ya kan? Gitu. Jadi tugas kita itu ya sebenarnya ya sudah nggak perlu membuktikan apa-apa sama yang D, ya. Nggak perlu melakukan apa-apa, ya tunjukin aja pelan-pelan sampai mereka lihat, oh iya, anak gua ternyata bisa ya, gitu loh, Bu. Akhirnya sekarang ya jadi sponsor utama intinya, Bu. Oke, terus di sini apa sih targetnya? Ya tadi saya bilang networking. Jadi kita buka jaringan kemana-mana, buka perkenalan sama. Ya ini salah satunya di komisi ini jaringan kita makin luas gitu. Komisi se-Indonesia ya, Bu ya. Jadi kan kita kenal si A, kenal si B, kenal si C. Dari komisi ini saya dapat kenal orang di Jogja ini banyak orang-orang hebat yang jadi bintang tamu podcast saya, malah Ibu Sekar, Bu Siwi, ya kan? Terus Mas Inung, terus besok ada Bu Feni, wah banyak lah. Pak GM, wah ya kan? Pak GM mentornya para mentor. I love you Pak GM. Ya. Terus udah gitu juga meningkatkan kualitas rasio prospek. Nah yang tadi, kalau biasanya saya untuk jualan satu unit itu saya harus punya 50 prospek. Gimana caranya? Pelan-pelan tadi negosiasi skillnya saya tingkatin, saya belajar terus, presentasi saya pelajarin terus hubungan baik juga saya jaga terus. Akhirnya dari yang 50 kita kikis lama-lama bisa satu SO itu, satu DO, satu penjualan kita bisa 10 orang, ketemu 10 orang jadi satu. Nah itu tingkatannya lama-lama menjadi sales yang makin profesional gitu, Bu. Mulut, kalau bahasa orang sini mulutnya makin lamis gitu. Ya, mulutnya makin lamis lah. Oke, setelah kita melewati dua fase ini, sales trainee dan sales profesional, nah kita bisa masuk ke, oh lupa, kuadran kiri ini yang tadi saya bilang ya, Bu. Kuadran kiri ini kita harus bekerja keras. Ya kalau nggak kerja, ya nggak makan, hitungannya kayak gitu. Betul, karena kita harus bekerja sendiri, pakai tenaga kita sendiri, menggunakan waktu kita sendiri. Sales planner, nah ini sama sesuai sama bukunya Pak Dedi, ya kan ya, sales planner ya. Pak Dedi Budiman, betul. Ya di sini sekarang ini sales apalagi di era sekarang itu dia juga selain
harus punya sifat profesional, dia juga harus punya sifat entrepreneur. Kalau nggak gitu, dia akan kelibas sama sales-sales yang baru-baru sekarang yang gesit-gesit banget, Bu. Ya. Dan mindsetnya di sini sudah harus mindset pengusaha. Jadi dia harus mulai memikirkan untung rugi, untung sikat, rugi tinggal. Intinya gitu, Bu. Ya. Skill yang harus dikuasain apa? Ini nggak perlu semuanya sih, karena nomor satu coding ini juga saya sendiri pernah coba kursus ya Bu ya, itu 38 kali pertemuan, tapi baru 8 kali pertemuan saya nyerah Bu, karena bingung ya, bahasa komputer itu, programmer itu kan ribet, jadi nggak perlu. Sekarang ini kita sudah bisa pakai jasa developer untuk membuat website dan segala macam. Jadi di salespreneur ini, sales itu sudah harus mulai berinvestasi intinya Bu. Ya, sales itu sudah harus mulai berinvestasi, harus mulai masuk ke website, terus mulai mengenal yang namanya digital marketing. Tadi yang saya bilang ada Facebook advertising, Instagram advertising dan lain-lain. Jadi betul. Jadi sudah harus mulai melakukan investasi. Kalau hal-hal ini kita lakuin, kita nggak perlu bekerja sendiri. Kita bisa kita bisa bekerja di kuadran yang kiri, tapi yang kuadran kanan ini namanya iklan. Iklan itu cukup sekali kita pasang, dia akan berjalan terus tanpa harus kita kerjain setiap hari. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke sini, keran pendapatan kita jadi dua Bu. Satu yang kita kerjain sendiri, satu lagi yang kita kerjain, yang dikerjain sama website, Instagram dan lain-lain. Jadi kita sudah punya sistem gitu. Terus ini yang tadi saya bilang, tools yang harus dimiliki, sosmed, web, WA Blast ya, dan hal-hal baru yang bisa mendukung pekerjaan. Ya, jadi kayak seandainya nanti ada tahu-tahu entah ada Telegram kan juga sudah mulai ada tuh yang bisa nge-blast ke banyak orang, betul ya. Nah, targetnya apa? Di sini tadi saya bilang, kita harus sudah mulai berinvestasi. Sales di salespreneur ini harus punya mental pengusaha, dia harus berinvestasi. Terus dan juga menciptakan agent baru. Agent baru itu dibedain sama tadi ya, bukan cuma berkenalan-kenalan doang. Yang tadi saya bilang, dari yang teman-teman kenalan itu, jadikanlah mereka itu agent baru. Jadi dididik pelan-pelan, bro, gue di Suzuki bro, entah kalau ada orderan segala macam, lo bisa hubungin gue. Nanti kita sharing profit atau segala macam. Ya, jadi tanpa kita harus teman-teman kita jadi sales kita bisa menjadikan mereka agent kita gitu Bu. Ya, oke, ini masuk ke yang terakhir. Nah, setelah ini semua kita lewati ya Bu ya, dari sales trainee, sales fasenya belajar, terus jadi sales profesional, terus jadi salespreneur. Nah, ini waktunya kita menjadi sales leader gitu Bu ya. Sales leader itu yes, kita bisa jadi supervisor, branch manager dan lain-lain ya. Skill yang harus kuasain apa? Nah, ini sudah beda lagi dari yang tadi. Ini yang sering Pak GM gaung-gaungkan di grup lah intinya. Leadership, Maxwell. Intinya gitu. Kita harus punya leadership, terus udah gitu kita harus belajar tentang leadership dan lain-lain. Terus networking ini lebih tinggi lagi tingkatannya dibanding tadi. Networkingnya ya kita harus buka jaringan lagi, karena apa? Kita bisa main fleet, kita bisa main ke perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Ini jaringannya bukan cuma sekedar lingkungan sekitar, bukan cuma teman-teman sales atau yang lain, tapi lebih besar lagi networkingnya. Terus 3 skill yang sangat penting dikuasain di sini adalah rekrutmen, development, terminate. Ini yang selalu saya pakai saat saya masih jadi sales koordinator lah, dari koordinator. Kalian untuk merekrut sales bagus itu sangat penting. Karena apa? Pernah saya dengar istilahnya, pastiin dulu itu elang apa ayam. Yes. Kalau misalnya ayam mau dipaksa terbang pun dia nggak akan terbang. Tapi kalau dia elang, nggak usah disuruh terbang, dia sudah bisa terbang sendiri. Tinggal kita ngajarin mereka
gimana caranya terbang dalam formasi. Intinya sih gitu, Bu. Jadi rekrutmen ini menurut saya yang paling penting skill yang harus yang dikuasai sama seorang leadership. Terus dari situ baru kita bisa development mereka. Setelah kita mendapatkan sales-sales yang bagus. Nah ini komisi pun juga kan mencetak sales-sales dari SMK setahu saya ya, Bu ya. Ya, betul. Benar. Jadi yang dilakukan komisi ini keren banget menurut saya. Dia mengajarkan anak-anak dari SMK itu, jadi kita tinggal merekrut bibit-bibit unggul yang sudah diajarin sama komisi. Nah, setelah kita rekrut, kita ajarin mereka, kita develop mereka segala macamnya. Tadi diajarin secara skill yang di sales training, di sales profesional, sampai di sales trainer. Nah, kalau seandainya tetap dia nggak bisa juga, solusi terakhir adalah terminated. Apa, Bu? Hajar. Ya, ayam mau ngapain? Ayam kan gitu, Bu ya. Sikat, udah mau diapain lagi? Udah nggak bisa diapa-apain, sikat aja udah. Ya, berarti mungkin. Yes, betul, Bu. Jadi di sini kan saya juga bilang nih, targetnya adalah mencetak leader-leader baru berdasarkan kompetensi. Seperti yang Pak JM kemarin bilang di podcast saya, tugas saya sekarang adalah mencetak leader-leader baru. Itu tingkatannya Pak JM, makanya saya bilang udah level 5, Bu. Paten. kalau di Maxwell paten gitu, Bu ya. Ya itulah tugasnya dari sales leader. Nih, jadi di kuadran kanan ini kita bekerja dengan sistem dan juga bekerja lewat orang lain. Intinya gambarannya gitu, Bu. Kita punya 2 keran. Satu, kita bisa jualan sendiri. Yang kedua, kita juga ada keran lagi, ya. Tanpa kita harus bekerja sendiri, tanpa kita harus jualan sendiri, ini akan berjalan sendirinya menghasilkan pundi-pundi uang buat seorang salesman, gitu, Bu. Gambarannya. Modalnya bukan naik-naik ya kan gitu ya. Gambarannya sih gitu. Kita balik lagi ya, Bu ya. Ini sekedar tadi udah kita bilang sama saya, kita udah tahu. Mengerucutnya kita Apa tuh, Bu? biar dikenalin. Karena orang-orang nggak punya tahu Papi Bayu itu di YouTube. Itu channelnya udah berapa orang yang banyak diwawancara. Terus nantinya mau gimana sih itu, mau dibawa kemana sih gitu kan. Di sini ada orang-orang hebat juga yang bisa kita tembak untuk di wawancara gitu. Siap. Jadi sampai hari ini sih, kemarin kita sudah podcast sampai 9 orang ya, mentor-mentor. Ya awalnya juga sama, Bu. Kenapa bikin podcast ini? Karena saya ngerasain banget susahnya perjalanan kita karir itu tanpa saya sudah baca buku sebanyak-banyaknya, ikut training mati-matian, tapi tetap kita harus punya mentor, Bu. Nggak bisa tanpa mentor-mentor. Benar, tanpa mentor-mentor kita nggak akan bisa cepat untuk naik. Terus gimana caranya untuk sukses? Jadi itu yang saya lakuin, makanya saya bikin podcast Papi Bayu itu. Nah, dari ngangkat dari orang-orang yang sukses di karir maupun orang-orang yang sukses di usahanya gitu, Bu. Caranya mereka gimana sih? Ini jadi biar dicontoh sama teman-teman di luar sana ya. Niatnya sih amal seumur hidup lah buat teman-teman. Makasih banyak teman-teman komisi yang udah mau ikutan. Udah ada berapa orang yang kemarin, Bu ya? 9 orang. Terus besok ini mungkin sampai minggu terakhir ini sekitar 15 lah yang akan kita podcast. Ada Pak Dedi TK, terus ada Bu Feni direktur pemasarannya JCM. Semuanya dari Bu Sekar. Terus ada Bu siapa? Bu Dining ya? Bu Ningsih, manajer marketingnya hotel Grand Cokro itu. Okay. Nanti itu sudah kita daftar semua. Siap. Ini untuk menutup, ini hampir habis, Mas. Untuk menutup kita semua, saya pingin ditutup dengan salamnya Papi Bayu. Itu gimana sih yang ikhlasnya itu loh. Ya kita bareng-bareng sambil
sambil ditutup nih acaranya. Gimana Mas? Ayo Mas. Pakai gitu-gitu gitu. Iya gitu dong. Ayo contohin, biar yang nonton juga gitu. Ya 1, 2, 3. Yo, WhatsApp yo, Wanita Wakanda. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso di podcast Papi Bayu. Gitu Bu ya. Terima kasih Papi Bayu dan teman-teman Siap. semuanya sudah bergabung. Ini waktunya sudah habis. Kita tutup dulu. Saya dari Makasih Komisi semua. Komunitas Sales Yogyakarta. Buat teman-teman yang di Yogyakarta bisa bergabung di Sales Komunitas Sales di Yogyakarta. Terima kasih semuanya. Dadah. Adios, salam olahraga. Terima kasih juga buat tempatnya ini, Mas Inu. Iya. Kasih tempat di Sinergi. Ini kita berdekatan nih sebenarnya. Tadi saya nyasar Sebelahan. sebenarnya. Pak Muiz, I love you. Kapan ngopi? Jogja lagi dong. Siap. Siap ya. Thank you. Terima kasih. Selesai ya. Dadah. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dua ya Mas ya. Wah.